వీడి స్థానంలోకి నువ్వు వస్తావా? వద్దు. ఒక్క అడుగు. ఒక్కడుగా? ఎవడైనా వస్తే మాడిపోతారు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini tentunya SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. SLMT TV kali ini akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Chhatrapati. ఇప్పుడొస్తాడ్రా వాడు. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Dua belas tahun yang lalu, Asoka dan Shivaji adalah kakak beradik yang berbeda ibu, tapi perlakuan ibu tirinya membuat iri Asoka sebagai anak kandungnya sendiri. Asoka sering membuat ibunya marah pada kakaknya Shivaji, karena ia ingin memisahkan mereka. Ia tidak suka jika Shivaji bersama mereka. Hingga saat penyerangan desanya dilakukan, ia mengatakan Shivaji berada di dalam sebuah rumah yang telah terbakar. Padahal Shivaji sudah dibawa oleh penduduk lain menaiki perahu nelayan. Ibunya menangis di depan rumah yang terbakar mengira Shivaji putranya telah tiada. Tapi Shivaji yang berada di tengah laut menangis melihat ibunya menangis di depan rumah yang terbakar. Shivaji yang telah ikut ke sebuah kapal nelayan telah tiba di kota Visakhapatnam bersama para pengungsi lainnya. Mereka tiba di daerah kekuasaan Bajirao, seorang mafia penyelundupan paling besar di kota itu. Ia memaksa semua pengungsi takluk pada aturan yang ia buat, membuat mereka harus mengikuti semua perintahnya tanpa terkecuali. Shivaji yang berteman dengan Badram sejak di kapal bersama anak seusianya diperintahkan Bajirao untuk menjadi pencuri di kapal-kapal yang tengah melaut dan menyelundupkan barang-barang terlarang. Hingga ia menjadi terbiasa berurusan dengan polisi dan bahaya apapun. 12 tahun kemudian, Shivaji yang tumbuh menjadi laki-laki pemberani tetap mengikuti permainan Bajirao dan tetap menuruti segala perintahnya. Karena ia bertahan hidup hanya untuk bertemu ibu dan adik laki-lakinya. Ia bersama sahabat-sahabatnya menjadi perompak yang paling ditakuti di lautan. Semua penduduk menyukainya dan juga menghormatinya, karena ia selalu memedulikan seluruh penduduk yang tinggal di desa itu. Terkadang air matanya mengalir ketika melihat Suri, anak kecil yang mengasuh ibunya yang buta seorang diri, dan ia rindu dengan ibunya yang selama 12 tahun tidak pernah ia temui. Chaini adalah wanita cantik yang menaruh hati pada Shivaji sejak pertama kali mereka bertemu. Ia bekerja di dinas sosial yang mengurusi semua data-data pengungsi yang masuk ke kotanya, termasuk Shivaji dan seluruh penduduk desa. Bajirao merambah dunia politik. Ia pergi ke New Delhi untuk ikut rapat bersama para petinggi partai yang ia kibarkan, termasuk Perdana Menteri Appalanaidu. Tapi Bajirao tidak bisa mengendalikan emosinya, hingga ia membuat kerusuhan yang mengakibatkan Jafar Khan yang merupakan kepala partai mengusirnya dan tidak mengizinkan bendera partai dikibarkan di wilayahnya.
Bajirao merasa tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Jafar Khan. Ia menelepon kakaknya Ras Bihari untuk menghabisi Jafar Khan beserta keluarganya. Ras Bihari pun berhasil menghabisinya, hingga berita kematian keluarga Jafar Khan tersiar di surat kabar, hingga dengan bangganya Bajirao mengancam Perdana Menteri kalau ia telah menunjukkan kekuasaannya. రాజకీయం రౌడీజం ఒక్కటి కాదు. Shivaji mencoba mencari keberadaan ibunya, hingga ia terpaksa menemui Chaini dan meminta tolong kepadanya untuk mencari data tentang keberadaan ibunya. Chaini dengan tulus membantu Shivaji. Ia memberikan semua dokumen-dokumen pengungsi yang terdata di kantornya. Hingga akhirnya Shivaji menemukan data ibunya. Tapi Chaini tidak dapat memberikan alamatnya karena ia tidak mengetahui di mana persisnya ibu Shivaji tinggal saat ini. Asoka yang tumbuh bersama ibunya kini tumbuh menjadi pemuda yang pemalas. Ia mengganggu adik Ajay, sahabat Shivaji ketika di bus. Dengan air mata berderai, ia melaporkan kepada Ajay kakaknya kalau ada pemuda yang mengganggu dirinya. Para sahabat Ajay termasuk Shivaji berlari mendatangi bus dan memeriksa satu demi satu penumpang yang ada di bus tersebut. Hingga mereka menemukan Asoka. Mereka memukuli Asoka dan menggunduli rambut Asoka. Namun Shivaji yang tidak mengenali Asoka adiknya tidak memedulikannya hingga ia tersadar foto ibunya yang hilang saat berkelahi tadi. Mereka tidak menyadari kalau foto tersebut ada di tangan Asoka. Dan ia mulai menyadari Shivaji belum tewas saat kebakaran itu terjadi. Tapi ia tetap merahasiakan keberadaan Shivaji kepada ibunya. Suri begitu bahagia mendapatkan surat dari Chaini yang mengabarkan kalau ia dan ibunya akan dibawa ke Dubai. Shivaji bersama sahabatnya pergi menemui Katraj untuk mengizinkan keluarga Suri bisa keluar dari wilayah mereka. Katraj yang diberi kekuasaan selama Rajirao meninggalkan wilayahnya, Katraj menggunakan kekuasaan itu semena-mena. Bahkan ia meminta Shivaji untuk memijitnya, untuk mendapatkan izin kepergian Suri dan ibunya ke Dubai. Suri sangat senang bisa meninggalkan desanya dan berkumpul dengan kakaknya di Dubai. Ia mendapat doa dan setoples manisan dari warga yang sangat peduli kepadanya. Namun, tak berapa lama Katraj datang dan mengacaukan semuanya. Ia membatalkan izinnya dan menyeret Suri kembali bekerja kepadanya. Suri mencoba memberontak hingga Katraj melemparnya dengan setoples manisan yang Suri bawa hingga Suri terjatuh karena toples tersebut mengenai kepalanya. Katraj juga memberi peringatan untuk semua warga agar tidak melintasi batas yang ia beri dan menolong Suri. Katraj mengatakan semua warga harus tetap di desa ini hingga ajal menjemput mereka. Semua warga ketakutan dan terdiam di tempat mereka masing-masing. Hingga Ibu Suri memanggil-manggil Suri dan semua warga hanya bisa menangis. Shivaji yang baru saja kembali dari toko terkejut melihat warga berkumpul dan melihat tubuh Suri terbaring lemah. Shivaji langsung mendekati Suri, tapi dengan cepat anak buah Katraj menginjak tubuh Suri. Dengan satu gerakan Shivaji mengangkat tubuh anak buah Katraj dan langsung melemparnya ke arah Katraj. Shivaji meminta Ajay untuk membawa Suri ke rumah sakit. Sementara semua anak buah Katraj maju untuk menghadapi Shivaji. Tapi Katraj dengan kesombongannya menghadapi seorang diri Shivaji.
hingga berkali-kali mereka jatuh dan tersungkur. Perkelahian mereka sampai ke tepi pantai dan saat itu Shivaji terdesak, berkali-kali wajahnya terkena pukulan Kartaj hingga Shivaji tersungkur di pasir pantai. Tanpa sengaja tangannya meraih kendi yang pernah dibuang Asoka saat ibunya memintanya menghanyutkan kendi tersebut ke sungai Gangga. Dengan menggunakan kendi tersebut, Shivaji menghajar wajah Kartaj berulang-ulang kali dan kembali menyerangnya hingga Kartaj tewas di tangannya. Semua warga bahagia melihat Shivaji berhasil menyingkirkan Kartaj. Shivaji diperintahkan menemui Perdana Menteri yang mengajaknya bekerja sama dengan dirinya. Karena Bajirao pasti akan membalas dendam akibat Shivaji telah membunuh orang kepercayaannya. Tapi dengan tegas, Shivaji menolak dan ia tidak mau berurusan lagi dengan orang penjajah karena ia menginginkan kebebasan bersama warga lain. Namun saat ia mau meninggalkan tempat Perdana Menteri, ia mendengar Perdana Menteri menerima informasi kalau Bajirao telah menyerang desa Shivaji. Apa yang dikatakan Perdana Menteri semuanya benar. Bajirao memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap para penduduk dan mengumpulkan mereka ke dalam mobil. Badram yang berpura-pura mendukung Bajirao, tapi secara diam-diam menyembunyikan semua anak-anak masuk ke sebuah perahu yang terbalik. Sudah banyak anak yang berhasil ia selamatkan. Tapi Bajirao yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil sebilah kapak dan melemparkannya tepat di punggung Badram. Dalam keadaan lemah, Badram menjauh dari Bajirao. Shivaji secepat mungkin kembali ke desanya, tapi ia sangat sedih ketika menemui sahabatnya Badram terluka parah. Shivaji sangat bersedih kehilangan sahabat satu-satunya yang telah menemaninya sejak pertama kali ia menginjakkan kaki ke wilayah ini. Bajirao yang mengetahui Shivaji telah datang langsung mengerahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Shivaji segera mencabut kapak yang menancap di tubuh Badram dan langsung menggunakannya untuk membunuh semua anak buah Bajirao. Melihat semua anak buahnya telah dikalahkan Shivaji, Bajirao langsung menghadapi sendiri Shivaji dengan tangannya. Tanpa rasa takut, Shivaji menghadapi Bajirao seorang diri, sementara para sahabatnya mencoba menyelamatkan penduduk desa. Shivaji kini berhasil membunuh Bajirao dengan tangannya sendiri. Bersama para sahabatnya, ia membawa mayat Bajirao ke kediaman Perdana Menteri. Ia mengancam Perdana Menteri untuk tidak lagi mengganggu wilayahnya. Ia juga mengancam tidak segan-segan akan membunuh semua politikus yang mengajaknya terjun ke dunia politik. Dengan penuh peluh yang membasahi tubuh Perdana Menteri, ia hanya terduduk diam dan mengiyakan permintaan Shivaji. Shivaji kini menjadi pemimpin dan mengubah semua kerajaan bisnis ilegal yang dijalankan oleh Bajirao menjadi bisnis legal yang diakui oleh pemerintah. Rajbihari yang tahu adiknya telah dibunuh oleh Shivaji datang menemui Shivaji, membawa seluruh anak buahnya, dan ia meminta Shivaji meneruskan bisnis ilegal Bajirao dan harus mengikuti semua aturan Bajirao lagi. Mendengar ucapan tersebut, Shivaji mendekati Rajbihari dan menarik sebuah granat dan melemparkannya tepat di tumpukan barang-barang ilegal milik Bajirao dan mengusir Rajbihari dari tempatnya. Asoka kini menyusun rencana untuk kembali menghancurkan Shivaji. Ia berpura-pura mengganggu adik perempuan Ajay sehingga memancing kemarahan para sahabat Shivaji.
Dengan wajah memelas, ia meminta dirinya diampuni karena ia membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi ibunya. Mendengar hal itu, Shivaji meminta Ajay untuk bergabung bersama mereka. Asoka pun mengajak kerjasama Rajbihari juga untuk menghancurkan Shivaji. Rajbihari setuju dan menyusun rencana untuk menghancurkan Shivaji. Asoka yang telah bekerja sama dengan Shivaji mengubah jati dirinya menjadi Akas. Ia segera berlari mendekati mobil Shivaji dan mengatakan kalau ia telah berhasil menemukan alamat ibu Shivaji di daerah Pendurti. Dengan cepat, Shivaji mengendarai mobil dengan cepat dan menuju daerah Pendurti. Tapi di sana semua anak buah Rajbihari telah mempersiapkan semua jebakan untuk menyerang Shivaji. Di tengah perjalanan, Shivaji telah ditembaki oleh anak buah Rajbihari dan dengan cepat Shivaji yang bersama Chaini menghindar lalu bersembunyi di balik mobil. Tapi Chaini terkena peluru di bagian kepalanya hingga ia terluka. Sambil melindungi Chaini, Shivaji berusaha menyerang mereka. Ia membalikan mobilnya ke arah mereka dan menembaki sendiri mobilnya hingga mobil itu meledak dan mengenai mereka. Sementara Asoka merasa senang karena ia mengira telah berhasil menyingkirkan Shivaji. Ia menggunakan telepon di ruang kerja Shivaji untuk menghubungi salah satu anak buah Rajbihari, namun Shivaji yang menerima telepon tersebut. Chhatrapati. Shivaji yang telah selamat segera kembali ke kediamannya dan meminta Ajay membawa Chaini ke rumah sakit. Sementara ia segera menuju ruang kerjanya sambil membawa senjata api. Namun saat ia masuk, keluarganya melihat Asoka tengah duduk di kursinya dan tanpa diduga ia mengakui dirinya adalah Asoka, adik tirinya yang selama 12 tahun ini terpisah. Tapi Asoka melampiaskan semua kemarahannya kepada Shivaji. Ia mengungkapkan semua kekecewaan yang ia dapat dari ibunya yang menurut dia lebih menyayangi Shivaji, kakaknya dibandingkan dirinya sendiri. Shivaji merasa bahagia bercampur terkejut mengetahui kalau Asoka adalah adiknya yang ia cari-cari selama ini. Tapi Asoka malah menelpon ibunya dan kembali memfitnah Shivaji, mengatakan ia akan ditembak oleh Chhatrapati. Asoka segera menembak dirinya sendiri. Shivaji segera memanggil para sahabatnya dan membawa Asoka menuju ke rumah sakit. Tak berapa lama, ibu yang sangat ia rindukan itu pun datang. Dengan penuh kerinduan, Shivaji hanya mampu menatap ibunya dari kejauhan tanpa bisa memeluknya. Sementara ibu Asoka langsung menangis melihat keadaan Asoka yang terbaring lemah di dalam ruangan. Ibu Asoka yang telah mengetahui Chhatrapati yang menembak Asoka segera memaki-makinya. Mendengar makian ibunya sendiri, Shivaji hanya diam dan air matanya terus saja mengalir di pipinya. Shivaji mendatangi rumah ibunya dan membantu semua pekerjaan ibunya selagi ia tertidur dan membuatkan manisan pesanan konsumen ibunya. Semua sahabatnya pun membantu pekerjaan Shivaji. Ada setitik kebahagiaan di hati Shivaji bisa membantu ibunya walaupun tidak secara langsung. Ia juga mendatangi bos Asoka dan memintanya kembali menerima Asoka bekerja dengan dirinya. Hingga atasan Asoka pun menyetujui ketika tahu Shivaji adalah orang yang telah membunuh Bajirao. Asoka yang sudah pulih bisa kembali bekerja dan mampu memberikan rumah untuk ibunya hingga semua orang datang untuk memberikan doa kepada Asoka. Asoka pun melanjutkan kerjasamanya dengan Rajbihari untuk tetap menghancurkan Shivaji dan ia malah memperkenalkan Rajbihari kepada ibunya agar ibunya pun menganggap Rajbihari sebagai anaknya pengganti Shivaji. Shivaji mencoba memperingatkan Asoka untuk tidak bekerja sama dengan Rajbihari.
Tapi Ahsoka sama sekali tidak memedulikannya. Hingga terpaksa Shivaji menculik Ahsoka dan ibunya untuk tinggal bersama dirinya dengan tujuan melepaskan pengaruh Rajbihari dari Ahsoka. బలవంతంగా మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? Tapi anak buah Rajbihari kembali bisa membawa Ahsoka beserta dengan ibunya. Mengetahui hal itu, Shivaji bersama sahabatnya mengikuti mereka. Ibu Ahsoka merasa heran karena membawa mereka ke sebuah gudang tua. Rajbihari membawa ibu Ahsoka menjauh dari mereka dan mempersiapkan semua anak buahnya untuk tetap berjaga sampai Shivaji datang. Shivaji datang tanpa disadari anak buah Rajbihari. Ia membunuh satu persatu dari mereka, hingga Rajbihari menunjukkan dirinya siapa. Ia mengikat tubuh Ahsoka dan menggantungnya. Shivaji yang melihat adiknya dalam bahaya segera turun menyelamatkan Ahsoka. Ia menghajar semua anak buah Rajbihari dan hati Ahsoka terbuka melihat kebaikan Shivaji yang melindunginya. Ia melihat Rajbihari membawa batu untuk dilemparkannya ke arah Shivaji. Dengan cepat, ia menghalanginya hingga batu tersebut tepat mengenai kepalanya. Shivaji yang menggendong Ahsoka untuk menyelamatkan Ahsoka, namun lagi-lagi ibunya salah paham melihat Ahsoka digendong oleh Shivaji. Ia mengira Shivaji akan membunuh Ahsoka. Ibunya mengambil pistol dan menembak ke arah Shivaji tepat terkena di dadanya. Hingga Shivaji pun terpental. Saat ibunya mendekati Ahsoka, ia melihat kalung yang melingkar di leher Shivaji. Ia langsung mendekati Shivaji dan menanyakan asal-usul kalung tersebut. దొంగతనం చేసావా? చెప్పనమ్మా. శివ, Tapi ucapan yang dikeluarkan dari Shivaji membuatnya sadar kalau Chhatrapati yang selama ini ia takuti adalah anaknya, Shivaji yang ia kira telah meninggal pada kebakaran di desanya bertahun-tahun yang lalu. Ia pun segera memeluk Shivaji dan meminta maaf karena telah menembaknya. Shivaji melepas kerinduan kepada ibunya dengan tidur di pangkuan ibunya tersebut. Tapi tiba-tiba Rajbihari datang dan langsung menendang Shivaji serta menyerangnya dengan membabi buta. Shivaji yang telah lemah tak berdaya tidak mampu melawan Rajbihari. Tapi saat Rajbihari hendak menampar ibunya, kekuatannya seketika kembali. Ia sanggup berdiri dan menghajar Rajbihari karena telah mencoba menyentuh ibunya. Ia bahkan membawa tubuh Rajbihari ke sebuah tungku dan memasukkannya hingga Rajbihari tewas terbakar dalam keadaan hidup-hidup. 3 bulan kemudian, Shivaji dan juga Ahsoka sudah pulih dari luka yang mereka terima. Kini mereka pun tinggal bersama ibu mereka dengan penuh kebahagiaan. Shivaji, setelah melakukan perjuangan yang cukup panjang, akhirnya mampu menemukan ibu dan saudara laki-lakinya. Mereka pun menikmati kebersamaan setelah cukup lama memendam kerinduan. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Chhatrapati. Kisah perjuangan dari seorang Shivaji dalam menyelamatkan ibu dan juga adik tirinya benar-benar menginspirasi. Ia mampu menunjukkan bahwa dirinya bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan bersatu kembali dengan orang-orang yang ia cintai. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Sampai ketemu lagi di alur cerita film yang lainnya. Terus saksikan video-video alur cerita film lainnya hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.